Oke, mari kita bedah ini nih. Anda pernah nggak sih udah netapin prioritas, udah tahu apa yang penting, tapi pas mau dikerjain rasanya kok berat banget ya? Kayak harus terus dorong batu gede ke atas bukit gitu. Udah kerja keras tapi hasilnya kayaknya kurang, terus energinya habis banget. Pernah ngerasa gitu? Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam nih bagian keempat dari buku Essentialism-nya Greg McKeown. Bagian yang fokusnya soal eksekusi. Kita bakal coba bongkar gimana caranya seorang esensialis itu ngerancang alur kerjanya biar hal-hal penting itu jadi terasa ya nyaris tanpa usaha. Ini bukan magic loh, tapi soal desain yang cerdas. Betul sekali. Yang seru di sini tuh pergeseran cara mikirnya ya. Jadi bukan lagi soal maksa diri atau wah pokoknya harus lebih keras lagi. Tapi lebih ke gimana kita secara sadar gitu, investasi waktu di depan buat merancang kemudahan. Jadi kita bikin sistem biar hal penting itu ngalir aja gitu, lancar, bahkan bisa jadi otomatis. Ini soal kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Merancang kemudahan ya. Wah, saya suka tuh istilahnya. Kedengerannya bikin lega gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa mulai merancang kemudahan ini pas eksekusi sehari-hari? Ada langkah konkretnya nggak di buku ini? Ada. Langkah pertama yang penting banget itu adalah menciptakan buffer atau penyangga lah ya. Anggap aja ini kayak nyiapin ruang gerak ekstra gitu. Kita kan seringnya terlalu optimis ya, mikir semua bakal lancar jaya. Nah, buffer ini cara kita ngakuin realita aja. Kalau hal tak terduga, ya pasti ada aja. Oh, jadi kayak nyiapin dana darurat gitu ya, tapi ini buat waktu sama energi kita. Nah, tepat. Contoh klasiknya kan kisah Nabi Yusuf di Mesir itu, nyimpen gandum pas lagi panen raya buat persiapan masa paceklik. Kalau praktisnya nih, bisa aja kita nambahin katakanlah 50% waktu ekstra di estimasi proyek Anda. Ini buat ngelawan yang namanya planning fallacy, tahu kan? Kecenderungan kita ngeremehin waktu yang dibutuhin. Atau kayak persiapannya Roald Amundsen tuh, yang mau ke Kutub Selatan. Persiapannya kan ekstrim banget. Itu bukan cuma soal logistik doang, tapi biar pikirannya tenang gitu. Nggak cemas mikirin gimana kalau. Jadi buffer ini ngurangin gesekan mental pas ada gangguan. Oke, oke. Jadi udah ada bantalannya nih pakai buffer. Logis sih. Nah, setelah siap hadapin gangguan, apalagi nih yang bisa bikin eksekusi makin mulus? Langkah berikutnya, ini mungkin agak lawan arah ya, yaitu subtract, mengurangi hambatan. Kita kan seringnya mikir solusinya itu nambah sesuatu ya, nambah waktu lah, sumber daya lah, atau usaha. Nah, esensialis itu justru nanya, apa sih hambatan paling gede yang kalau diilangin semua jadi lebih gampang? Wah, ini menarik nih. Jadi fokusnya bukan nambah tenaga, tapi malah ngilangin apa yang nahan laju kita. Kayak ibaratnya nyari kerikil dalam sepatu gitu ya, daripada maksa lari lebih kenceng. Persis. Ingat konsep pendaki terlambat atau slowest hiker di buku The Goal nggak? Kecepatan seluruh tim itu kan ditentuin sama yang paling lambat. Nah, dalam kerjaan kita juga sering gitu. Ada satu hambatan utama, mungkin perfeksionisme yang bikin draft nggak kelar-kelar, atau rapat nggak penting yang nyedot waktu. Coba deh identifikasi terus ilangin satu aja penghambat terbesar itu. Wah, dampaknya bisa berlipat ganda loh. Kadang solusi terbaik itu yang ngurangin, bukan nambahin. Ngurangin hambatan, oke, masuk akal banget. Nah, udah gitu gimana cara jaga momentumnya biar terus jalan tapi nggak kerasa jadi beban? Nah, disinilah kekuatan progres atau ngerayain kemajuan kecil itu main perannya. Jangan pernah remehin efek psikologis dari small wins ini. Contoh bagus di buku itu ada program tiket positif dari polisi di Kanada. Mereka nggak cuma nilang yang salah, tapi justru aktif nyari dan ngasih apresiasi buat perilaku baik yang kecil-kecil. Ini ngebangun momentum positif. Ah, jadi kayak ngasih hadiah kecil gitu ya buat diri sendiri kalau udah berhasil nyelesain satu langkah kecil dari tugas gede. Bisa banget kayak gitu. Riset soal motivasi, kayak dari Teresa Amabile itu, nunjukin kalau kemajuan sekecil apapun dalam kerjaan yang kita anggap penting, itu motivator terbesar. Jadi mulai dari yang kecil, terus kita akui setiap langkah maju itu, wah itu ngebangun rasa percaya diri sama energi buat lanjut terus. Kemenangan kecil tuh bahan bakar lah istilahnya. Oke, jadi kita udah punya buffer, udah ngurangin hambatan, terus jaga semangat pakai kemajuan kecil. Nah, gimana caranya ini semua bisa jadi otomatis kayak yang dijanjiin di awal tadi? Biar nggak perlu mikir lagi gitu. Nah, kuncinya ada di strategi keempat, membangun flow atau rutinitas.
Tapi, ini bukan rutinitas sembarangan yang bikin bosen ya. Ini lebih ke ngerancang urutan tindakan buat hal-hal penting, sampai akhirnya jadi otomatis dan nggak lagi ngebebanin pikiran sadar kita. Oh, kayak rutinitas pemanasan super detailnya Michael Phelps sebelum lomba itu bukan sih? Yang kelihatannya kaku banget, tapi justru itu yang bikin dia bisa lepas pas udah di kolam renang. Nah, tepat banget. Pas sebuah rutinitas, lengkap dengan pemicu, cue, aksi, rutin, dan hadiah reward yang jelas, itu udah nempel banget otak kita mindahin tugasnya ke basal ganglia. Itu pusat kebiasaan. Ini ngebebasin korteks prefrontal kita, bagian otak buat mikir tingkat tinggi, buat fokus ke kreativitas, atau mecahin masalah. Jadi, rutinitas yang pas itu justru bukan ngekang, tapi malah ngebebasin energi mental kita. Anda nggak perlu lagi mikir keras buat mulai atau jalanin tugas penting itu. Udah otomatis aja. Jadi kalau disimpulin ya, eksekusi yang nyaris tanpa usaha ini sebenarnya bukan soal malas-malesan ya, tapi soal desain yang pinter. Kita nggak lagi cuma ngandelin willpower, yang kita tahu kan terbatas banget. Bener. Ini pergeseran dari sekedar mendorong jadi merancang. Kita kayak investasi di awal gitu. Bangun buffer buat antisipasi. Proaktif ngilangin hambatan paling gede. Sengaja ngerayain kemajuan kecil biar semangat. Dan akhirnya ngotomatisasi prosesnya pakai rutinitas yang pas. Ini investasi cerdas sih buat hasil jangka panjang yang lebih enteng. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Ya, intinya ada cara lain loh buat nyelesain hal-hal penting tanpa harus ngerasa capek terus-terusan. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar deh. Ada nggak ya satu hambatan kecil aja yang bisa Anda ilangin minggu ini? Atau mungkin satu rutinitas sederhana yang bisa Anda mulai bangun, supaya salah satu tugas paling penting Anda itu terasa sedikit lebih otomatis dan ringan. Coba dipikirin ya.